Kalau lo kayak gua, kayaknya kita tuh nggak pernah diajari gimana sih cara menghandle uang dengan baik, mengmanage uang dengan baik. Padahal di ekonomi yang sekarang kayaknya tuh nggak ada waktu yang lebih tepat atau lebih penting untuk kita tuh mengetahui gimana caranya menghandle uang supaya uang yang ada di kita itu bisa bekerja untuk keuntungan kita, nggak cuma datang terus tiba-tiba hilang. Karena kebanyakan dari kita tuh cuma berpikir gimana sih caranya supaya kita tuh dapat income, dapat uang lebih banyak. Tapi banyak di antara kita, termasuk gue sendiri, itu masih tidak mengetahui apa sih yang seharusnya kita lakukan dengan uang yang datang itu tadi, income yang kita punya itu tadi. Apakah cuma mencari uang kemudian menghabiskannya untuk keperluan sehari-hari itu adalah suatu jawaban yang benar, dan apakah hal tersebut akan membantu kita untuk bisa dibilang financial freedom untuk waktu jangka panjang, atau kita cuma menggali kemudian menutup lubang terus-terusan tanpa tahu apa yang harus kita lakukan dengan income itu tadi. Mengetahui sulitnya mengatur uang membuat gue tuh bertanya, sebenarnya apa sih yang harusnya gue lakukan terhadap uang yang datang ke gue itu tadi? Adakah cara supaya income yang gue dapatkan itu tadi bisa menjadi sesuatu yang besar di masa depannya? Nggak cuma numpang lewat di rekening atau di dompet gue itu tadi. Hai, gue Harry. Hari ini kita akan bahas tentang pelajaran tentang uang yang tidak kita dapatkan waktu kita sekolah, or at least buat gue tidak gue dapatkan waktu gue sekolah. Kita tuh sekolah bertahun-tahun, dari kita TK sampai SMA sampai kuliah, dan akhirnya kita lulus kuliah, bisa kerja, bisa cari duit. Tapi dalam perjalanan itu, gue ngerasa kalau sekolahan itu tidak mengajarkan apa yang harus kita lakukan terhadap uang yang kita dapatkan. Kebanyakan dari kita adalah kita diajarkan untuk menabung gitu. Dalam bentuk apa tabungannya dan bagaimana cara menabungnya, itu bisa dibilang tidak ada penjelasan yang benar-benar baik. Kita tuh tidak diajarkan apa yang akan kita lakukan terhadap income yang kita dapat jika kita sudah bekerja, kita sudah lulus kuliah, kita sudah bisa menghasilkan, tapi kita tuh nggak diajarkan bagaimana memanage income gitu tadi. Dan gue mau tekankan bahwa ini itu bukan financial advice, di mana gue sendiri bukan orang finansial dan pemahaman gue tentang finansial dan uang itu sangat terbatas. Justru karena itulah makanya gue mencoba untuk mencari tahu apa yang harus kita lakukan, pelajaran finansial apa yang harusnya kita terapkan, dan dari situ gue ingin share ke kalian tentang apa yang sudah gue dapatkan. Untuk memulai pembahasan tentang finansial ini, gue mau memberikan satu contoh tentang seseorang yang bisa dibilang sebenarnya orang tersebut itu income-nya itu sangat besar, tidak kurang sama sekali, tapi in the end of the day dia itu bangkrut. Mungkin kebanyakan dari kita justru sudah mengetahui orang ini. Namanya adalah Mike Tyson. Jadi Mike Tyson itu adalah seorang boxer, petinju, di mana pada masa jayanya dulu dia bisa dibilang adalah atlet dengan bayaran tertinggi. Dan yang gue dapatkan adalah dia itu mendapatkan income itu 400 miliar dolar. Dimana kalau dirupiahkan sekarang tuh mungkin 7 triliunan selama karir dia menjadi seorang boxer atau petinju itu tadi. Tapi yang membuat banyak orang kaget adalah ketika Mike Tyson ini mengajukan kebangkrutannya atau mempublikasi kalau dia itu menyatakan kalau dia itu bangkrut. Dari income segitu besarnya, ternyata orang tuh bisa bangkrut padahal income-nya itu sangat besar. Kalau dibilang penghasilan, bisa dibilang 7 turunan juga nggak akan habis gitu. Tapi pada kenyataannya, income-nya itu habis bahkan belum sampai ke keturunannya. Dan dari sini kita belajar bahwa apa yang kita dapatkan, income yang kita dapatkan itu nggak ada korelasinya sama sekali dengan kekayaan yang akan kita bangun di masa depan. Dari contoh ini kita bisa masuk
ke pelajaran uang yang pertama, yaitu income yang kita punya sekarang itu tidak menggaransi atau tidak memastikan bahwa kita akan punya wealth atau kekayaan di masa depan. Yang membedakan kita dengan orang yang benar-benar nantinya akan sukses atau kaya itu bukan income-nya. Tentu income itu adalah salah satu faktor. Karena dengan income yang lebih besar, maka kemungkinan untuk seseorang itu menjadi wealth itu lebih tinggi. Tapi kalau tanpa ilmu yang tepat, tanpa kemampuan memanage income yang tepat, maka hal tersebut tidak ada korelasinya. Karena ternyata yang membangun suatu wealth itu bukan cuma sekedar income, tapi adalah gap antara income dan outcome. Antara pemasukan kita, uang yang kita dapatkan, dan spending atau pengeluaran kita yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya gue itu income-nya let's say 1 juta dan outcome gue itu atau spending gue itu 900 per bulan, maka gapnya itu cuma ada 100. Nah 100 ini tuh yang hanya bisa kita simpan atau kita keep untuk kita tabung. Sedangkan misalnya ada orang yang gajinya sama nih sama gue 1 juta tapi dia spendingnya itu cuma 500 ribu, maka gapnya itu akan lebih besar orang yang spendingnya 500 ribu dibanding gue yang spendingnya itu 900 ribu. Dan ternyata orang yang memiliki gap dari income dan outcome terbesar itu tadi adalah orang yang bisa dikatakan memiliki chance untuk lebih bisa memiliki kekayaan dibanding orang yang lain, karena rasio dari income dan spendingnya itu tadi lumayan jauh. Sedangkan orang yang memiliki income tinggi tapi rasio income sama spendingnya itu saling berdekatan, sama-sama tinggi, maka chance untuk orang tersebut jadi kaya atau memiliki wealth itu akan lebih sedikit. Tentu mengetahui rasio dari income dan outcome saja itu tidak cukup, karena gap itu tadi juga harus kita kelola dengan baik. Kalau di sekolah dulu kita kan selalu kita harus menyisihkan uang untuk ditabung. Tapi kan untuk masalah tabungannya itu tadi, kita nggak tahu nih masuknya mau tabungan kemana. Nah di sini ini tadi itu juga diajarkan kalau ternyata kita nggak bisa asal nabung atau nyimpen uang itu sembarangan. Misalnya cuma di bawah kasur atau misalnya cuma di rekening. Karena ada yang namanya inflasi. Di mana inflasi ini akan membuat uang yang kita dapat hari ini itu makin tidak berharga di masa depan. Contohnya, kalau 10.000 di tahun 90-an itu sangat bermakna, di tahun sekarang kan 10.000 itu udah nggak bermakna sama sekali gitu. Kayak sudah tidak sebermakna waktu tahun 90-an. Hal itu dikarenakan inflasi. Inflasi ini adalah ilmu keuangan yang kedua, di mana inflasi itu adalah silent tax. Jadi maksudnya inflasi itu diam-diam itu membuat uang kita itu makin value-nya tuh makin turun. Dan jika kita tidak melindungi income kita terhadap inflasi itu tadi, maka lama-kelamaan income yang tadinya besar akan terlihat tidak besar. Lalu bagaimana supaya kita itu bisa mengurangi inflasi terhadap income yang kita punya itu tadi? Salah satunya adalah dengan menggunakan investment. Nah, investment itu tidak perlu complicated. Sebenarnya yang paling gampangnya adalah yang semua orang itu bisa kalau di Indonesia adalah dengan misalnya invest ke emas. Semua orang tuh mengetahui kalau beli emas sekarang mungkin 10 tahun lagi itu harganya akan jauh lebih tinggi dibanding sekarang. Jadi uang yang kita punya itu value-nya bukan turun, bahkan justru naik. Harapannya dengan investasi di emas itu tadi, income kita itu terproteksi dari inflasi itu sendiri, supaya uang kita itu nggak makin turun value-nya atau bahkan bisa naik. Yang kedua itu bisa investasi di stock market. Untuk investasi di stock market ini tadi memang butuh ilmu yang lebih tinggi dibanding hanya investasi di hal-hal kayak emas itu tadi. Karena kalau investasi di emas itu kan gampang, tinggal beli emas, disimpan, berharap nanti value-nya akan naik atau setidaknya tidak turun dan melindungi dari income itu tadi. Nah, kalau stok ini tadi kita tuh harus mengetahui stok apa yang perlu kita buat, terus jangka investmentnya juga harus invest yang jangka panjang atau pendek. Ilmunya itu perlu tahu untuk memasuki
investasi stock market ini tadi butuh ilmu yang lebih advance lah kayak gitu, dan nggak semua orang mau belajar di situ, dan itu pun nggak masalah. Kalau memang nggak mau belajar itu dan ternyata itu menurut kita itu pusing, ya udah investasi yang simple-simple aja. Kemudian investasi lainnya contohnya bisa juga misalnya di properti. Investasi di properti juga akan melindungi dari value uang kita karena dia diubah jadi aset properti, di mana aset properti itu biasanya value-nya akan terus naik terus-terusan. Kemudian pelajaran ketiga yang gue dapatkan yang menurut gue penting tentang keuangan ini adalah setiap barang yang kita beli itu memiliki dua cost, memiliki dua biaya. Cost yang pertama itu adalah cost dari barang yang kita beli, cost yang visible. Sedangkan cost yang satunya lagi itu adalah cost invisible. Cost invisible itu misalnya gimana? Misalnya nih, gua membeli iPhone baru, iPhone yang terbaru harganya misalnya 30 juta. Cost yang pertama yang visible adalah cost iPhone tersebut 30 juta. Tapi cost yang tidak terlihat atau invisible itu tadi adalah di mana 30 juta itu tadi sebenarnya bisa kita alokasikan terhadap suatu aktivitas yang mungkin bisa menghasilkan lebih banyak penghasilan di masa depannya. Misalnya gue punya iPhone yang sekarang masih baik, tapi karena iPhone yang baru itu keluar, akhirnya gue membeli iPhone yang baru. Dimana setelah gue membeli iPhone yang baru harga 30 juta itu tadi, maka harga iPhone yang baru gue beli itu langsung turun. Karena ketika gue unboxing iPhone baru, maka hal tersebut akan jadi barang second. Tentu harganya udah nggak mungkin 30 juta lagi, pasti akan di bawah itu lagi. Itu adalah cost yang gue bayar karena gue membeli iPhone baru, padahal gue tidak membutuhkannya misalnya. Sedangkan cost yang tidak terlihat itu adalah seandainya gue nggak membeli iPhone tersebut dan gue memasukkan 30 juta itu ke investment, misalnya beli emas itu tadi, mungkin 10 tahun lagi harganya itu tadi, 30 juta itu tadi bisa jadi 50 juta atau bahkan lebih. Sedangkan 10 tahun lagi ya, harga iPhone tersebut itu sudah mungkin udah nggak ada harganya karena kita unboxing iPhone aja udah turun harganya. Jadi yang dimaksud di sini adalah saat kita membeli sesuatu, kita tuh bayarnya tuh selalu ada dua. Yang pertama cost dari barang tersebut, yang kedua adalah opportunity cost atau cost yang nggak kelihatan. Jadi apapun yang kita ingin beli sekarang, harusnya jika kita sudah mengetahui ilmu ini, kita tuh harus benar-benar memikirkan apakah benar-benar kita membutuhkan barang tersebut. Kalau kita tidak membutuhkan, apakah tidak lebih baik untuk dialokasikan ke barang yang mungkin value-nya akan lebih baik dan akan membuat kita tuh lebih memiliki sesuatu yang lebih berharga di masa depannya. Kemudian pelajaran yang keempat tentang keuangan yang gue dapatkan adalah tentang debt atau hutang. Mungkin banyak dari kita itu bisa dibilang untuk masalah hutang tuh punya kepercayaannya masing-masing. Ada yang mau berhutang, ada yang nggak mau berhutang, ada yang menurut kepercayaan itu berhutang itu buruk. Tapi di ilmu keuangan finansial itu tadi, ternyata hutang itu tadi memiliki dua wajah, di mana ada yang namanya hutang baik dan ada namanya hutang buruk. Dan kita nggak pernah diajarkan ini di sekolah. Contohnya aja kayak gini gitu. Walaupun banyak dari kita, orang Indonesia itu sangat bisa dibilang tidak menyukai hutang, tapi pada kenyataannya banyak dari kita itu melakukan hutang karena nggak ada pilihan lain. Di luar hutang pinjol deh, hutang yang benar-benar berguna, misalnya KPR. Hal tersebut kan itu merupakan hutang di bank, di mana kita tuh dibayarin terlebih dahulu oleh bank itu tadi, membayar rumah kita yang kita tempati, nanti kita menyicilnya tuh di bank. Mau gimana pun konsep itu sebenarnya hutang ke bank gitu, kayak bank membayarkan kita rumah kita terlebih dahulu, nanti bank mendapatkan persentasenya karena sudah membayarkan itu tadi. Dan itulah kenapa menurut gue kita perlu tahu tentang hutang ini tadi. Karena hutang itu ternyata punya dua muka. Yang pertama itu muka yang baik, dan yang satu lagi itu hutang sebagai hal yang buruk. Hutang sebagai hal yang buruk dulu deh ya, yang mungkin banyak kita temui adalah hutang konsumtif. Hutang di mana kita gunakan untuk hal-hal yang tidak membuat hidup kita itu lebih maju. Contohnya hutang-hutang untuk
membeli barang elektronik yang langsung kehilangan value-nya saat kita beli, barang-barang yang kita tidak butuhkan, barang-barang tersier. Hal-hal seperti itu dianggap hutang yang buruk. Karena hal tersebut adalah hutang bukan untuk aset, itu hutang untuk hal-hal konsumtif. Pay later misalnya yang kita gunakan untuk liburan, atau kredit card yang kita gunakan untuk membeli barang-barang yang sebenarnya kita tuh nggak butuhkan, itu adalah hutang yang buruk. Karena terlihat tidak signifikan, tapi bunganya itu kalau dihitung-hitung per tahun itu bisa lumayan besar, tergantung dari bank sendiri, tergantung dari negara sendiri. Tapi kalau beberapa yang gue dapatkan itu bisa 20% selama setahun. Nanti kalian bisa cek sendiri. Dan 20% dalam setahun, investment aja itu jarang sekali yang akan memberikan kita return itu 20% dalam setahun. Jadi saat kita terliling hutang di situ, itu biasanya kita akan cuma bingung untuk menutupi hutang tersebut. Akhirnya kita nggak bisa invest ke tempat yang lain. Sedangkan hutang yang dimaksud hutang baik itu adalah hutang yang kita gunakan untuk aset. Misalnya kita gunakan untuk membeli rumah atau memberi properti yang kita sewakan. Terus hutang yang kita gunakan untuk mengembangkan bisnis yang jelas nih revenue-nya tuh besar, profitnya itu besar. Hal-hal yang kita beli dari hutang tersebut dan menghasilkan itu dihitungnya sebagai hutang yang baik. Karena nanti akhirnya dari hutang tersebut sama bunganya itu tertutupi sama penghasilan dari aset tersebut. Misalnya gue membeli rumah untuk dijadikan kos-kosan atau jadikan kontrakan. Misalnya dari hasil orang yang ngontrak itu sendiri itu bisa menutupi dari yang harus kita bayarkan ke bank dan menutupi interestnya. Itu bisa dibilang hutang yang baik karena kita bisa menutupi hutang kita dapat propertinya. Itu adalah hutang-hutang yang menurut teorinya itu adalah hutang yang baik. Kemudian pelajaran yang terakhir yang gue dapatkan atau money lessons yang gue dapat, yang menurut gue itu salah satu yang terpenting itu adalah di mana sistem itu akan mereward owner dibanding workers. Jadi misalnya gini, saat kita membuat income, saat kita punya pemasukan, itu kan ada dua tuh biasanya, antara kita menjadi karyawan atau workers atau menjadi seorang pemilik, entah itu pemilik bisnis ataupun pemilik yang lain sebagainya. Nah, dari dua orang tersebut itu tadi, antara owners sama karyawan atau workers, itu ternyata dalam jangka yang panjang sistem keuangan atau sistem kita lah gitu, sistem di dunia ini itu akan mereward para owner dibanding para workers. Kenapa? Karena saat kita menjadi workers, kita itu biasanya menggunakan waktu kita, waktu pribadi kita yang cuma ada 24 jam dalam sehari itu untuk mendapatkan income tersebut. Jadi mau sekerja keras apapun itu, tubuh kita itu cuma bisa melakukan dalam 24 jam. Jadi ceiling dari penghasilan itu ya kemampuan kita untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kalau kita sakit atau kita terjadi sesuatu ya nggak akan ada income. Itu adalah ceiling atau atap dari seorang workers. Sedangkan kalau owners, ceilingnya itu berbeda. Misalnya owners itu nggak bisa kerja hari ini. Masih tetap ada karyawan yang mengerjakan pekerjaannya. Jadi penghasilannya akan tetap jalan. Itulah kenapa sistem keuangan itu biasanya akan mereward para owner dibanding para workers. Bukan berarti kalau menjadi seorang karyawan itu buruk. Di sini kita harus tahu kalau ternyata owners itu lebih di reward oleh sistem, itu bukan berarti kita langsung nggak mau jadi karyawan. Karena kebanyakan dari kita untuk memulai menjadi owners itu ya dari hasil gaji kita menjadi workers. Saat kita menjadi workers, kemudian kita punya gaji, kita tuh bisa investkan gaji kita itu untuk sesuatu yang kita miliki, entah itu dalam bentuk investment itu tadi, entah investment emas dan lain sebagainya, atau bisa menjadi modal untuk punya bisnis sendiri. Jadi
nggak banyak dari kita yang punya kesempatan untuk tiba-tiba langsung jadi owner. Ya, nggak apa-apa untuk kita menjadi workers dulu, punya pengalaman di situ, punya expertise di situ, karena itu juga akan membuat kita tuh lebih siap untuk jadi owners one day. Selain kita dapat uang dari situ, kita juga dapat pengalamannya juga dari situ. Itulah kenapa ya mungkin kalau misalnya kita adalah seorang karyawan, kita nggak seharusnya mimpi terus jadi karyawan. Berharapnya mungkin one day dengan sekarang jadi karyawan, mungkin dengan penghasilan sekarang gue bisa investasikan untuk sesuatu yang membuat gue sebagai owners, entah itu invest ke usaha, entah itu invest ke stock market, entah itu invest ke investment yang lainnya, itu nggak masalah. Yang jelas kita sebagai owner terhadap apa yang kita investkan itu tadi, nggak cuma bergantung sebagai karyawan tanpa mencoba untuk menjadi owners terhadap sesuatu yang bisa membantu kita di masa depan itu tadi. Jadi itu ya guys, ilmu yang baru gue dapat. Mungkin akan ada yang skip ataupun yang salah kalau menurut kalian ada sesuatu penyampaian gue tentang ilmu yang baru gue dapat ini nggak make sense atau salah menurut kalian, komen. Karena gue sendiri bukan ahli di bidang ini, dan karena gue nggak ahli dalam bidang ini, gue sangat tertarik untuk belajar supaya gue tidak terjebak di trap finansial gitu, nggak tahu apa yang harus gue lakukan untuk supaya gue itu bisa financially freedom gitu. Dan kalau di antara kalian yang memiliki expertise lebih di dalam bidang ini, yang mungkin benar-benar memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi lagi, boleh share ilmu kalian ke kita, komen di bawah. Nanti gue akan mencoba belajar dari situ lagi, dan harapannya ilmu yang baru gue dapat ini bisa membantu kalian semua. Semoga kita bisa menjadi diri kita yang lebih baik financially, jadi orang yang kita harapkan di masa depan, sukses menurut kita masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen kalau ada yang mau diperbaiki dari penyampaian gua. Jangan lupa share ke teman kalian yang membutuhkan, and see you in the next one guys. Bye.